Ya. Interval pemupukan gimana? Kalau saya interval pemukanya seminggu sekali. Ya, saya seminggu sekali. Saya tuh seminggu sekali itu NPK, saya punya ember 50 liter ya. Ember 50 liter tuh saya biasanya kasih NPK-nya 100 gram, ya kan? Terus karate boronya 30 gram. Udah, saya kasih siram. Campur, saya alurkan dulu. Nah itu ya saya habiskan untuk beberapa tanaman, saya habiskan. Saya punya di atas itu kalau segitu tuh saya biasanya 50 liter itu sekitar dapatlah 20 sampai 30 tanaman saya. Saya pakai planter bag kecil aja Pak di rumah. Gitu. Terus intervalnya kemudian kalau saya di pot ya, untuk menjaga C organiknya saya kasih asam humat setiap mungkin sebulan sekali saya kasih asam humat sama waktu nyampurnya tadi. Iya Pak. Wadah planter bag atau pot yang ideal untuk sampai dia bisa produksi itu ukuran berapa? Tanya yang bagus Mas. Di teman-teman itu menyandarkan jumlah tersier yang kita mau buahkan itu tergantung dari volumenya tadi. Volume 25 liter itu satu tersier. Gitu. Jadi kalau kita punya 100 liter, ya 4 atau 5 aja cukup. Jadi gitu. Jadi luasan Kalau lebih berarti dipotong itu. apa yang dipotong? Dibuang itu tersier kalau lebih dari 4 itu. Iya. Karena kita bertanam kan kita pengennya maksimal. Jadi kalau kita cerita di pabrik sawit atau di mana-mana yang diduduk dengan yield ya. Apa artinya hasil satu pohon, misalnya gini, kita punya tanaman satu pohon bisa 30 kg ya, satu pohon 30 kg, tapi luasan yang kita tanam lebih luas dibandingkan satu pohon yang 20 kg. Secara populasi 1 hektar lebih banyak yang 20 kg, setuju? Secara hasil kalau dikalikan lebih banyak yang 30 kg atau yang 20 kg, pasti menghendaki yang 20 kg dengan populasi banyak, itu maksudnya Mas. Ya. Jadi ketika orang cerita, saya satu pohon saya bisa membuahkan 100 dompol, ya kan? Tidak masalah, boleh-boleh aja. Tapi secara hitungan produktif di berapa sih? Ya kan? Nah teman-teman menyimpulkan untuk di pot itu aturannya 20 liter untuk satu tersier. Ya, 20 liter satu tersier. Ya. Tapi kalau di grounding lebih panjang lagi, karena apa? Akar bisa lebih ini. Tapi teman-teman kalau di grounding pun kalau menggunakan modal vertikal paling banter tuh hanya jarak tanamnya 2 meter sampai 3 meter aja. 2 sampai 3 meter aja. Karena tanah ya. Itu pun tergantung juga dari RS tadi. Kalau RS-nya impor boleh semakin panjang. Kalau RS-nya lokal ya udah paling hanya bentar aja. Apa paling pendek aja. Sarannya itu lebih bagus pakai planter bag atau langsung bertanah? Gini. Pertimbangannya planter bag sama tanah. Kita nengok kondisi ya. Kalau kondisinya di sini yang tidak tergenang air, oh ini luar biasa ini sangat bagus nih. Ini kalau belajar tentang ilmu pertanian alfilah, ini yang paling disukai oleh anggur. Pak Budi pun langsung bilang, wah ini cocok ini. Gitu. Langsung grounding oke, ini untuk anggur oke katanya. Karena apa? Genangan air tidak ada, jatuh resap langsung. Ya kan hanya kita butuh media tanamnya tadi, pupuknya tadi udah itu bagus banget. Kalau di pot pertimbangan tadi hujan, banjir, apalagi di Pontianak. Di Pontianak kan butuh ngangkat air kan? Kalau banjir diganjel lagi kan biar ya itu tergantung lah. Senang kalau ada pertimbangan lain untuk tabung pot anggur mahal loh Mas, bisa 3-4 juta loh. Nah itu prospek loh, 3-4 juta loh. Ya kan? Silahkan mau digelutin oke. Ini mau ada pertanyaan itu bisnis apa tentang anggur? Satu bibit, yang kedua tabung pot, yang ketiga buah, tempat wisata, yang berikutnya lagi bikin para-para ya kan. Bikin para-para itu kalau teman di Pontianak itu ada bikin untuk ukuran 100 liter ya kan, dilas kanan kiri ada rodanya ya kan, dikasih lainnya apa, dikasih untuk tempat tersiernya, udah jadi duit Mas, untuk apa, membuatnya jadi duit. Jadi peluangnya panjang banget gitu. Kalau bisa dapat semuanya gitu. Itu luar biasa.
Jadi kita mau segmen di mananya, mau jualan media tanam boleh, mau jualan pupuk boleh, boleh gitu. Oke, lanjut. Untuk batang bawah tuh yang lebih bagus yang lokal atau yang impor, Mas? Ya jelas impor. Impor ya. Impor. Tergantung tanahnya. Nanti ada sebenarnya saya punya materi ya pakai slider. Jadi ada manajemen rustok itu dikategorikan banyak banget. Untuk pH sekian pakai sekian, cocok yang jenis ini. Ya. Terus kemudian salinitasnya lagi, ini dari sisi salinitas. Ini jenis cocok ini, ya kan? Terus dari kemudian kevigorannya pakai ini. Jadi macam-macam. Nah, setelah ini dipilih mana yang kita mau pakai. Kalau kita hanya cukup untuk di pot, ya lokal Isabella, Red Master tuh boleh lah, ya kan? Tapi kalau mau grounding, kalau grounding boleh-boleh aja pakai Copper 5BB boleh, pakai apa P01104 boleh, itu boleh 101-14 maksud saya, itu boleh, gitu. Itu macam-macam. Nah sekarang ini di luar sana udah banyak sekali orang yang jual RS impor tertentu, bisa dibeli. Kalau enggak, buktikan aja. Ini saya punya RS ini disambung, tapi dengan tatanya, misalnya ini RM, satunya lagi impor. Jupiter sama-sama Jupiter, nanti Vigor yang mana? Pasti Vigor yang impor. Saya udah membuktikannya jauh banget gitu. Jadi ada kemarin temennya saya Pak Mas Pur, namanya Pak Muslihat ya. Saya nggak sengaja, saya mau kasih sebenarnya, nggak mau kasih, saya lupa. Saya kasih dia Ramsey, ya kan? Jelek Mas, ini apa anggur jelek gitu kan? Tapi RS-nya impor Ramsey, ya kan? Apa nih Mas jelek? Aduh kenapa dibeli sama dia kan? Udah mau kesimpan sendiri nih. Sekarang udah berubah, lebih cepat itu kan? Padahal itu ngolok dia. Apa jelek kayak gini? Ternyata lebih cepat gitu. Setelah selidi, RS itu selidi kecil banget, tapi saya sambung. Begitu nyampe dia, Mas dipoto ini yang paling tinggi ini katanya. Itu salah satu membuktikannya. Dan sekarang udah berbuah ya. Natalnya udah berbuah, padahal saya belum berbuah ya kan? Ya, gitu membuktikan banget bahwa RS itu tidak membohongin gitu. Ya, RS tidak membohongin. Sekarang ini saya membutuhkan RS saya dari Jawa itu banyak lah. Maka peluang kalau kita mau jualan untuk RS khusus saja bisa jualan. Kalau punya lahan kayak gini ini bolehlah jualan RS saja boleh lah gitu kan. Tanam Isabella nanti panennya panen apa? Panen rustok. Loh mahal loh Mas di Jawa. Di Jawa itu per kilonya itu 80 sampai 100 ribu. Ya, itu isi kisaran dari 30 sampai 50 kan lumayan, harganya 80.000. Nah, sekilo itu paling hanya berapa? 3 batang loh. Ya kan 3 batang. Nanti 3 bulan panen lagi kan kita. Kebetulan sangat tinggi kan. Isabella boleh, RS Master boleh. Gitu. Makanya peluang itu kalau punya lahan, saya punya teman di Jawa yang jualannya RS. Jadi punya sawah Mas. Dia dirubah dari sawah untuk RS. Untungnya lebih besar dari RS sekarang. Gitu. Untungnya besar RS. Mati itu ada 2. Overdosis. Itu pasti mati Pak kalau overdosis. Kalau pH ngedrop ya bisa diperbaiki lah ya kan. Kalau overdosis apa? Overdosis pupuk. Ya anggur itu saat ini pupuk besok udah ketahuan overdosis atau tidaknya. Karena penyerapannya itu cepat. Ya. Saya punya tanaman dari pindah tanam segini, kalau Vigor ya, 2 bulan udah 2,5 meter bisa kok. Gitu. Batangnya juga besar. Tapi kalau misalnya Bapak kasih saat itu, terus kemudian overdosis langsung Pak daunnya tuh keriting gitu, kayak kena gigit kepek ya, walang sangit kan Pak. Tapi kalau walang sangit kan langsung layu. Kalau overdosis itu ngeriting di ujung tuh Pak, keriting di pinggir-pinggir gitu. Kepek itu kencingnya aja panas itu. Nah itu Pak, itu salah satu pruning alami itu Pak. Itu daun muda atau Daun muda tuh kalau pH ngedrop, overdosis masih gitu. Kalau di pot gampang, overdosis kelihatan besok udah kayak gini, udah saya guyur air aja banyak-banyak, cuci bahasanya gitu. Kalau di pot, nah, nanti Bapak punya pengalaman kan? Ini cerita kalau Bapak menanam anggur, pengalaman dulu lah cerita. Saya itu. Ini berkaitan dengan nanti yang disampaikan Pak Budi, jadam. Jadam itu menyebutkan ini, mulailah dengan 1/10 lahan Anda sampai Anda menguasai dan benar-benar ahli baru sampai beralih ke lebih besar. Itu kalau cerita tentang jadam. Per 10 lahan loh ya. Ya, per 10 lahan kuasain pupuknya dan lain sebagainya.
ketika Anda sudah berhasil, silahkan lebih besar lagi. Itu teorinya Jadam. Gitu. Jadi ada menekankan 10 dari luasan Anda, maksimalkan, kuasai ahlinya, selama lebih besar. Itu kalau bertani begitu Pak. Jangan berani dulu ya kan, nanti ini.